Sejak 2015, konsensus bukan hanya sebuah acara tahunan, melainkan pertemuan penting bagi komunitas blockchain, Web3, dan kecerdasan buatan atau AI. Acara ini menjadi wadah bagi para pemimpin industri, pengembang, investor, dan membuat kebijakan untuk berbagai ide, menjalin kerjasama, dan mendorong inovasi teknologi ke depan. Toronto merupakan tempat lahirnya Bitcoin dan Ethereum pertama di dunia, menjadikannya lokasi strategis untuk menggelar konferensi sebesar ini. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Berbicara mengenai Project Pi Network, di mana saat ini yang paling terdekat adalah bagaimana seorang Nicholas Kokalis tampil di panggung internasional konsensus terbesar di dunia cryptocurrency yang akan dilaksanakan 14 hingga 16 Mei 2025 di Toronto, Kanada. Di mana hal ini tentunya menjadi nilai positif bagi perkembangan Project Pi Network. Sementara ke belakang, banyak pihak yang meragukan terhadap Project Pi Network ini, termasuk sebelumnya ada di antaranya yang beranggapan bahwa Project Pi Network akan scam, tidak akan pernah launching, apalagi hingga listing di bursa-bursa kripto ternama. Seperti biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan Project Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, saat ini admin berbagi kebahagiaan bersama seluruh pionir yang hingga saat ini masih konsisten memegang teguh atas prinsip melalui rasa optimisme dan semangat yang tinggi tetap menjadi bagian daripada Project Pi Network. Pada tayangan kali ini, admin akan menyertakan data yang valid terkait penyelenggaraan konsensus Toronto 14 hingga 16 Mei 2025 sebagai konsensus terbesar dan termegah di dunia cryptocurrency, terutama yang berkenaan dengan Project Pi Network, sehingga semua mereka yang hingga saat ini masih senantiasa merasa skeptisisme, tidak percaya terhadap proyek ini, saya kira sebaiknya Anda berpikir ulang daripada menyesal kemudian, karena berbicara mengenai konsensus 2025 Toronto, Kanada, acara tersebut adalah sebuah event yang sangat besar yang dihadiri lebih dari 100 negara dan 500 pembicara, di mana salah satunya adalah pendiri Project Pi Network, Dr. Nicholas Kokalis. Bahkan dikabarkan nanti pada pelaksanaan konsensus 2025 Toronto, CEO Bybit juga akan hadir, yang sebelumnya pernah bersitegang dengan memberitakan dan memberikan penilaian yang sangat tidak sportif, tidak rasional, sekaligus tidak mendidik
Dan tidak ada bedanya dengan para penyinyir yang selalu hadir, yang selalu mencaci maki, mendungu-dungukan, menghalu-halukan para pionir. P-Network kini telah berkembang jauh dari sekedar aplikasi penambangan kripto di ponsel menjadi blockchain layer 1 yang nyata dengan jutaan pengguna aktif di seluruh penjuru dunia. Pengakuan ini semakin diperkuat dengan status Pi sebagai sponsor resmi pada konferensi blockchain, Web3, dan AI terbesar di dunia yang akan digelar 14 hingga 16 Mei 2025 di Toronto, Kanada. Di mana tentunya hal ini menjadikan kabar positif, kabar yang sangat istimewa bagi semua pionir karena P-Network yang baru saja launching ternyata masuk di jajaran elit dunia cryptocurrency. Dengan bersama itu pula P-Network menjadi sponsor penyelenggaraan konsensus 2025 Toronto. Hal ini membuktikan bahwa Pi bukan sekedar proyek eksperimental. Sekali lagi, ini perlu dicatat dan perlu diingat. P-Network bukan sekedar proyek eksperimental, melainkan pemain serius dalam dunia blockchain dan aset digital. Konsensus 2025 menjadi ajang penting untuk menyaksikan bagaimana P-Network dan para pemimpin inovasi lainnya membentuk masa depan teknologi blockchain dan Web3. Dengan dukungan penuh dari komunitas global, P-Network siap melangkah ke babak baru dalam evolusi kripto. Ini menjadi kesempatan yang sangat sempurna untuk bersantai sambil memperluas koneksi dengan para profesional dan inovator di bidang kripto dan teknologi. Sekarang ada pertanyaan, kenapa kehadiran P-Network di konsensus itu penting? Nah, ini kaitannya dengan legitimasi global. Sebagai sponsor dan pembicara di konsensus 2025 yang nanti akan admin tampilkan, benar atau tidak, jangan sampai narasi ini dikatakan sebagai hoax yang tidak ada data yang valid. Kemudian berbicara mengenai jaringan dan kolaborasi, di mana konsensus adalah tempat terbaik untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan Fortune 500 dan startup blockchain. Selanjutnya, tidak kalah penting sebagai exposure media yang diliput oleh CoinDesk dan media kripto terkemuka di dunia, yang pada akhirnya dengan kehadiran di konsensus 2025 tentunya membawa beberapa implikasi penting, mencakup peningkatan kredibilitas di mata regulator dan institusi keuangan, potensi listing di bursa-bursa besar, dan minat investor institusional yang lebih besar. Jika saja Nicholas Kokkalis bisa membawa kabar baik dari CoinDesk konsensus 2025, masa depan Pi bisa semakin cerah. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silahkan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, saatnya kita mengecek kebenaran informasi tentang konsensus Toronto 2025 mendatang. Ini kita ambil daripada website resmi CoinDesk. Nah, inilah sahabat, mari kita cek bersama-sama. Apakah benar Nicholas Kokkalis akan menjadi satu di antara 500 pembicara yang akan tampil di konsensus 2025 Toronto? Termasuk kita akan melihat siapa saja orang besar yang akan tampil pada kegiatan tersebut. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai agenda konsensus 2025. Kita lihat di sini langsung saja kepada pembicara. Pada bagian pembicara ini, kita akan lihat apakah benar Nicholas Kokkalis menjadi bagian daripada 500 pembicara yang akan hadir. Kita lihat dan kita klik pembicara 2025. Baik sahabat, kita akan melihat siapa saja yang menjadi pembicara di konsensus 2025 mendatang. Apakah Nicholas Kokkalis juga ada? Jangan sampai skip, perhatikan supaya tidak gagal paham. Ini silakan semua bisa melihat ya. Ini tokoh-tokoh besar semua, para pendiri, para CEO. Jadi jangan sampai nanti beranggapan bahwa
Apalah artinya konsensus 2025? Apa juga dampaknya terhadap P-Network? Dan ada juga yang meragukan kebenaran keterlibatan P-Network dan pendiri P-Network di acara konsensus Toronto 2025 mendatang. Nah, inilah semua tokoh-tokoh besar ya. Kita akan percepat supaya lebih cepat kepada Dr. Nicholas Kokalis ya, karena kita ingin membuktikan benar atau tidaknya. Sengaja saya scrollnya satu-satu supaya kesannya tidak ada manipulasi. Ya, kita lihat, sabar, jangan skip supaya tidak gagal paham. Ini juga kita scroll satu-satu. Biar tidak dianggap manipulatif ya. Wah, jangan-jangan tidak ada ya. Kita lihat apakah ada atau tidak biar semuanya paham dan tidak nyinyir dan berhenti untuk nyinyir. Malah yang tidak ada itu adalah Satoshi Nakamoto ya, karena Satoshi Nakamoto mungkin saja orang yang ada di konsensus ini dengan nama samaran. Ya, kita lihat semua secara teliti. Nanti pas Nicholas Kokalis kalau ada nanti akan berhenti ya, akan saya hentikan. Jangan sampai nanti dikiranya editan. Ini masalahnya ada atau tidak nih? Paling tidak ketika kita melihat sebenarnya tidak ada dusta di antara kita. Nah, ini dia. Ya, udah bisa dilihat sahabat. Nicholas Kokalis, pendiri dan kepala teknologi jaringan Pi. Nah, ini dari website resmi Coindesk ya. Nah, masih banyak ke bawah ya. Ya, saya cuma kepentingannya karena sampai Nicholas Kokalis ya. Saya cukup sampai di sini. Kemudian kita akan melihat juga apakah P-Network disertakan sebagai sponsor di konsensus 2025 ini. Nah, kita lihat di mitra. Ya, kita lihat di sini sponsor 2025. Untuk sponsor kita scroll, nah ada Stellar. Nah, lihat ini perusahaan-perusahaan ternama, bro. Bukan perusahaan kaleng-kaleng. Kalau saja P-Network perusahaan micin,
project micin, saya kira nggak bakalan masuk ke sini, ya. Kita lihat satu persatu ya, biar tidak gagal paham. Biar tidak ada dusta di antara kita, jangan sampai dikira narasi atau tayangan yang saya sampaikan ini adalah editan. Ini asli bro. Nah, mana ya Pinetbook ya? Mana? Google juga ada. Kraken juga ada. Wah, banyak sekali ya. Lihat ini. Nah, ini dia bro, Pinetbook ya. Jadi setelah melihat ini, kira-kira bagaimana tanggapan sahabat-sahabat? Kalau bagi para pionir, tentunya ini akan meningkatkan imunitasnya, menambah rasa semangat, menambah rasa optimisme. Karena Pinetbook bisa diharapkan, bisa diandalkan. Walaupun kita saat ini melihat nilai yang ada di bursa, tapi ini belum berakhir. Ini baru awal daripada permainan. Ini masih dalam pengujian. Kemudian jaringan terbuka Pinetbook baru dibuka 1/10 daripada target Open Mainnet global. Maka dari itu, daripada Anda yang hingga saat ini masih nyinyir, apakah tidak akan berubah pikiran untuk bergabung dan ikut menambang daripada nanti menyesal? Jangan sampai kita terjatuh ke lubang yang sama. Dulu kita kehilangan kesempatan karena menyepelekan proyek kripto yang ditawarkan teman kita. Jangan sampai hal itu terjadi lagi kepada kita sekalian saat ini. Ikuti proyek ini dengan baik. Cukup mudah. Hanya klik petir setiap hari. Gratis tanpa biaya ya. Nah, ini dia. Terima kasih kepada para sponsor kami yang telah membantu kami menjadikan konsensus sebagai topik pembicaraan terpenting dalam kripto dan Web3. Sahabat Yasdar, inilah yang dapat admin sampaikan. Semoga hal ini bisa menguatkan semua tekad, niat, dan semangat para pionir sekalian di seluruh penjuru dunia. Tetap pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun. Jangan pernah terprovokasi, tergembosi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mencari keuntungan sesaat dengan jalan pintas yang tentunya akan merugikan nasib para pionir ke depan. Biarkan semua kebisingan meramaikan akun sosial yang kita punya. Kita tetap berada di jalur, kita tetap semangat, tetap optimis, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Tetap klik petir setiap hari, jangan sampai tertunda. Salam petir, jeder, jeder, jeder.